Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Ketua DKM beserta jajarannya, wabil khusus Bapak Agus yang telah mengundang saya secara langsung. Tidak lupa pula kepada para asatiz, guru-guru, para haji, hujjaj, kesepuhan setempat, dan juga seluruh jamaah yang telah sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal kita di waktu maghrib ini menjadi amal terbaik di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puja puji syukur utuh milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak karunia, begitu banyak kenikmatan. Wabil khusus nikmat yang luar biasa yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini adalah nikmat sholat berjamaah di masjid. Ini nikmat yang besar, Pak, ya, dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina, di Sudan, dan terutamanya tentunya di Sumatera, Pak, ya, di Aceh, Sumatera. Hari ini untuk mendapatkan air bersih saja mereka bahkan mungkin banyak yang trauma berjumpa dengan air, Pak, ya. Musibahnya tidak main-main. Oleh karena itu, kalau kita sudah diberikan tempat yang begitu luar biasa, nikmat seperti ini, karpetnya nyaman, tempat wudunya bersih, kemudian masjidnya juga nyaman, maka kalau belum bisa sholat dengan baik, tidak bisa sholat dengan khusyuk, harus dikasih masjid yang seperti apa lagi atuh, kan gitu ya, harus dikasih fasilitas yang seperti apa lagi gitu. Ini sekarang bahkan ya kajian kita ini sampai Masya Allah ya, kipasnya aja hidup tuh ya, kipasnya hidup, pintu dibuka, nyaman lah ya, nyaman sekali. Oleh karenanya ini adalah bentuk karunia yang besar dari Allah yang patut kita syukuri. Karena nikmat dari Allah itu banyak, yang mana kita mungkin ya, atau mungkin saudara seiman kita di luar sana lupa untuk mensyukurinya. Bangun tidur saja, Pak, bisa membuka mata itu nikmat, Pak. Coba bangun tidur nggak bisa kebuka lagi tuh mata, nggak bisa melihat, nggak bisa jalan ke masjid, nggak bisa berbicara, ya. Ketika kita bangun tidur masih sempurna apa yang kita punya dari sebelum tidur, maka itu nikmat yang harus kita syukuri. Dengan cara apa? Tasarrufu ni'amillah fi sabili mardatillah. Gimana cara bersyukur yang baik? Bersyukur yang baik adalah menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah ridhoi. Bangun tidur, maka cara kita bersyukurnya adalah dengan bagaimana? Ambil air wudhu, hamparkan sajadah, sholat sunnah lah 2 rakaat. Jangan malah narik selimut ya, atau sekedar matiin AC karena kedinginan atau karena kegerahan nyalain AC. Bangun, paksakan, nggak apa-apa, Pak. Hari ini kita sedang dipaksa untuk masuk surga, dipaksa sholat wajib, dipaksa puasa Ramadan, dipaksa bayar zakat. Yang dipaksa saja banyak yang tidak mengerjakannya. Bagaimana kalau tidak dipaksa sama Allah? Mungkin akan banyak yang berleha-leha. Oleh karenanya usini wa yakum bitaqwallah, segala nikmat yang Allah berikan hari ini gunakanlah di jalan yang Allah ridhoi. Jangan sampai nikmat itu Allah ambil dengan cara yang mungkin tidak kita suka. Orang yang sehat, maka cara bersyukurnya adalah memperbanyak dirinya berada di dalam kebaikan. Baik itu sholat berjamaah, hadir di majelis ilmu, membaca Al-Quran, melihat yang baik, mendengar yang baik.
Bagi orang-orang yang kufur nikmat ketika sehatnya, dia menggunakan sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan ambil sehatnya tersebut dengan cara yang mungkin dia tidak suka, dan sakitnya ya dia diberikan sakit oleh Allah yang mana sakitnya akan membuat dia jauh dari Allah dan dari syariat. Kan banyak hari ini orang-orang yang sakit justru bisa semakin dekat dengan Allah, betul tidak? Ada yang malah rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin sholat malam di rumahnya karena sakitnya. Tapi ada juga orang-orang yang sakit justru malah semakin enggan untuk beribadah, susah beribadah, tidak mau beribadah. Maka itu adalah sakit yang bernilai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Oleh karenanya sekali lagi ya, ini nikmat Allah ini banyak yang telah kita rasakan. Belumlah dihitung harta, belumlah dihitung makan, belumlah dihitung minum. Nikmat yang nempel di tubuh kita sehari-hari itu pun adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan tentunya cara bersyukur yang terbaik tadi adalah menggunakan setiap nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Tidak lupa pula salawat dan iring salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ini Pak ya, hati ini harus terus hangat untuk terus merindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi, meriwayatkan hadis dari Nabi ya. Beliau terkenal sebagai 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang mana beliau sampai tidak kurang dari 1.500 hadis keluar dari beliau ya. Dan beliau suatu hari menceritakan bagaimana Nabi Muhammad di hari Jumat ketika naik ke atas mimbar, tiba-tiba terdengarlah suara tangisan yang begitu luar biasa. Tangisan yang seakan-akan tangisan itu adalah tangisan seorang bayi yang sedang kelaparan di tengah malam. Umar, Abu Bakar, sahabat yang lain bingung mencari sumber tangisan itu di mana. Kemudian Rasulullah SAW turun dengan penuh kasih sayangnya dari mimbarnya dan mulai mengelus-elus batang kurma yang berada di depan mimbar hingga memeluk batang kurma tersebut. Setelah dipeluk dengan penuh kehangatan, penuh kerinduan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka suara itu pun hilang seketika. Rasul kemudian berkata kepada para sahabat, seandainya aku tidak memeluk pohon ini, batang pohon ini, maka niscaya batang pohon ini akan terus menangis hingga hari kiamat disebabkan rindunya kepadaku. Tuh, Masya Allah. Kenapa batang pohon ini bisa rindu dan menangis kepada Rasulullah? Karena dulu sebelum adanya mimbar ini kan dibuatkan oleh kaum Ansor, orang Madinah yang jago memahat dari kayu. Dipahatkanlah mimbar untuk Rasulullah sebagai pengganti dari pohon kurma yang sering disandari oleh Rasul. Rasul tuh kalau lagi mau khutbah, mau ceramah, mau isi pengajian kepada para sahabat, itu nyender ke sebuah ke sebatang pohon kurma. Kemudian pohon kurma itu ternyata ketika sudah ada mimbar ditebang dan ditaruh di depan mimbar. Ternyata pohon tersebut rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu batang pohon kurma itu pun dikubur di depan mimbar masjid atau mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Raudhah. Dan setiap selesai pengajian, Imam Hasan Al-Basri ketika selesai mengkisahkan riwayat ini, Pak, ini kan hadis yang ada di Sahih Bukhari Muslim, Pak, itu beliau berkata kepada para murid-muridnya, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ih. Kalaulah sebatang pohon kurma saja begitu merintih karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih, maka kalian harus lebih bisa mencintai dan rindu kepada Rasulullah karena kalian dikaruniai akal dan pikiran. Ya.
diberikan akal, kasih pikiran, kasih hati, ya, dikasih perasaan. Itu semua harusnya bisa membuat kita jauh lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang sebatang pohon kurma itu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, seorang sahabat ketika menjadi delegasi dari Nabi Muhammad SAW bernama Asim bin Sabit, Pak. Asim bin Sabit ini adalah salah satu pahlawan perang Uhud yang sanggup membunuh 3 saudara sekaligus, ya, di dalam perang Uhud. Padahal 3 saudara ini ahli perang juga, Pak, ya, dari orang kafir, dari orang kafir. Kemudian ibunya, Pak, itu merasa sakit hati karena saudaranya, anaknya terbunuh di tangan Asim bin Sabit. Dia punya dendam yang sangat besar. Hingga suatu hari Asim bin Sabit dengan 10 sahabat yang lain menjadi delegasi Nabi Muhammad SAW, ya, untuk masuk ke kampung perkampungan orang-orang kafir. Ternyata di tengah jalan orang-orang kafir sejumlah 100 orang sudah siap menyergap dan mengepung mereka tanpa sepengetahuan Asim bin Sabit, karena dipimpin oleh Asim bin Sabit, Pak, ya. 10 orang lawan 100. Akhirnya Asim bin Sabit bersembunyi dengan para sahabat di tempat yang dirasa aman. Ternyata ketahuan, Pak, ya. Kemudian orang-orang kafir tadi membuat tawaran, "Wahai pasukan muslim, seandainya kalian mau menyerahkan diri kalian, maka kalian akan aman bersama kami." Kemudian dengan gagahnya Asim bin Sabit berkata, "Kami tidak akan pernah menaruh kepercayaan kami kepada orang-orang kafir." Masya Allah, Pak, dengan gagahnya Asim bin Sabit. Wah, ini tantangan nih bagi orang kafir. Kalau begitu, baiklah, ya, kami akan membunuh kalian semuanya. Namun sebelum itu terjadi, ternyata Asim bin Sabit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sempat melaksanakan sholat 2 rakaat dulu, Pak, ya, di persembunyiannya tersebut. Dan berdoalah Asim bin Sabit kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau nanti aku gugur di pertempuran ini, maka jangan biarkan ada satu orang kafir pun yang sanggup menyentuh tubuhku, ya Allah. Dan tolong beritahukanlah kekasihmu Rasulullah SAW bahwa kami telah gugur di jalanmu." Berdoa tuh Asim bin Sabit dengan penuh keyakinan, Pak. Akhirnya terjadilah pertempuran dan ternyata kalahlah, gugurlah Asim bin Sabit. Orang-orang kafir yang membunuh Asim bin Sabit tidak tahu bahwasannya itu Asim yang sedang dicari-cari, yang sedang disayembarakan, bahwasanya siapa yang sanggup membawa kepala Asim bin Sabit kepada ibu orang kafir itu, Pak, yang tadi terbunuh di perang Uhud, maka akan diberikan harta yang berlimpah. Nggak ngerti nih, yang 100 orang ini pulang aja, ya, ke daerahnya. Ketika sampai di daerahnya, mereka bercerita tentang sudah perang membunuh orang muslim, ciri-cirinya seperti ini. Ternyata ada yang tahu bahwasanya ciri-ciri yang terbunuh itu adalah Asim bin Sabit. Balik lagi yang 100, Pak. Wah, ternyata itu Asim, ya. Ya sudah, balik lagi, Pak. 100 tadi balik ke tempat terbunuhnya Asim bin Sabit beserta seluruh sahabat tadi. Dan pada saat itu ternyata Allah mengijabah doanya Asim bin Sabit. Ketika orang-orang kafir ingin menyentuh jasadnya Asim bin Sabit, Allah turunkan pasukan yang pertama yang bernama lebah, Pak. Berkumpul semua lebah. Setiap ada orang yang ingin menyentuh Asim bin Sabit, semuanya akan disengat oleh lebah tersebut. Akhirnya orang kafirnya nyerah, Pak. Nyerah, nunggu dulu. Kemudian pemimpin orang kafir berkata apa? Kita tunggu dulu, ya. Nanti sampai malam, maka lebah itu akan pulang. Dia tidak akan bertahan 24 jam di situ. Ditunggu tuh, Pak, tuh. Sampai malam datang, betul, ternyata lebah-lebah tersebut pergi. Tapi ternyata Allah tidak membiarkan Asim bin Sabit begitu saja. Allah turunkan pasukan keduanya berupa air hujan yang sangat deras, yang akhirnya membanjiri tanah tersebut. Dan hanyutlah jasad Asim bin Sabit, yang mana hingga hari ini tidak ada yang tahu makamnya Asim bin Sabit. Masya Allah, Pak, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam keadaan genting seperti apapun, Pak, nah, jangan lupa untuk mengangkat tangan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pilihan kita dalam hidup ini kan cuma 2, Pak, ya. Kalau tidak sabar, ya syukur. Ini Allah kan banyak menjelaskan, Rasulullah banyak menjelaskan bahwasanya orang beriman itu harus memiliki karakter yang mana sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi.
Jadi jangan sampai hari ini yang punya pasangan, yang punya anak ya berkata, aduh saya mah udah nggak sanggup ngurusinnya lah, sabar saya sudah habis, saya mah udah capek Ustadz ngurusin anak ini, saya udah nggak sanggup menghadapi keluarga macam ini, begitu ya. Tidak ya, orang yang pandai bersabar sesungguhnya dibuka dengan syukur, karena kunci sabar itu syukur Pak ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala selalu berkata dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah tidak berkata innallaha ma'as syakirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersyukur, tapi Allah berkata sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, karena orang yang sabar ini dimulai dengan rasa syukur yang luar biasa. Dan kunci syukur ini hanya satu. Apa kunci syukur? Yaitu ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para sahabat ini orang-orang yang sangat luar biasa pandai bersyukur. Kenapa? Karena mereka ridho Pak dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak akan sampai ke derajat sabar Pak kalau tidak pandai ridho terhadap takdir Allah. Karena kenapa? Kalau sudah ridho kita akan pandai bersyukur Pak. Sakit, alhamdulillah ya Allah terima kasih atas pengguguran dosa-dosa ini. Ya Allah terima kasih atas ujian demi ujian yang aku hadapi hari ini. Ya, ketika dia sudah pandai bersyukur, maka pintu sabar pun akan terbuka lebar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana kesabaran para sahabat ketika berjuang memperjuangkan agama Islam ini Pak ya. Baik ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ketika Nabi Muhammad sudah tiada, mereka menjaga betul agar agama ini menjadi agama yang tetap betul-betul murni, betul-betul bersih dari hal-hal kemusyrikan dan kemunafikan, sehingga walaupun muncul sekte-sekte yang menyimpang setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mereka dengan tegas memerangi orang-orang tersebut. Dimulai dari mana? Dari Musailamah al-Kadzab ya. Musailamah al-Kadzab itu orang yang ngaku nabi tapi jago syair Pak, pandai berkata-kata, sehingga ada beberapa delegasi yang Abu Bakar As-Siddiq kirim ke mereka justru malah murtad gara-gara bertemu dengan Musailamah al-Kadzab. Luar biasa Pak ya. Makanya dia dianggap menjadi nabi Pak. Jadi kalau bapak-bapak mau jadi nabi harus pintar ngomong Pak ya. Nggak bisa cuma modal uang doang. Karena di Bogor saja Pak, atau di Indonesia kan banyak ya yang ngaku-ngaku jadi nabi, banyak tidak? Banyak. Pengikutnya banyak tidak? Banyak Pak ya. Ada Ahmad Musaddiq tuh yang dikubur di sana Pak, mana tuh? Tajur Halang, itu masih ada Pak. Orang-orang yang ziarah ke situ untuk ngambil tanahnya karena menganggap Ahmad Musaddiq adalah nabi Pak. Coba bayangkan. Kan terakhir Ahmad Musaddiq ini membuat suatu kumpulan kelompok yang bernama Gavatar itu Pak ya, kan sudah dibubarkan dan pengikutnya luar biasa banyak Pak. Belum lagi ada Nabi Roy Pak dari Bandung Pak. Itu Nabi Roy dari Bandung, mantan petinju, tiba-tiba jadi nabi coba. Ya. Kemudian ada lagi Nabi Semangka. Pernah dengar Nabi Semangka? Baru Pak, terbaru nih. Nabi Semangka, namanya Semangka Pak. Ya, ini kemarin ada berita di TV One, rame di TV Pak, TV nasional itu. Ini nabi, namanya Nabi Semangka, ibu-ibu Pak jadi nabi coba. Dan pengikutnya banyak Pak yang datang, nyium tangannya sampai bekas air minumnya, wah direbutin segala macam, minta doanya, ngasih uang, wah itu ya nauzubillah. Ada itu Pak ya. Di Jawa ada Nabi Tukimin Pak. Oh iya benar ini serius. Ada, saya bingung salawatannya gimana coba itu ya. Allahumma sholli ala Tukimin, kan nggak masuk Pak. Ya nggak enak gitu loh. Nggak ada Arab-Arabnya ya gitu. Kemudian ada Lia Eden tuh ya. Lia Eden lah itu ya. Sudah mati juga ngaku jadi nabi, padahal kan awal cuma tukang rakit bunga itu Pak dia. Tiba-tiba kepanas dingin, meriang dia, besoknya sembuh, tiba-tiba mengatakan saya baru dapat wahyu tadi malam katanya. Saya berubah jadi malaikat Jibril. Yang terakhir ada juga Nabi Sensen. Nah, Nabi Sensen di Garut Pak. Nabi Sensen ini di Garut, diangkat Nabi di tahun 2010 dengan materai 6.000 coba. Sekarang materai 10.000 jadi Rasul Pak. Materai 6.000 itu. Pengikutnya nggak main-main, 1.000 orang Pak.
Pengikutnya 1000 orang, dari mulai orang pinter, orang kaya, orang bodoh, orang miskin, semuanya berkumpul jadi pengikutnya. Wal iyazu billah, nauzu billah, begitu. Dulu orang-orang seperti ini akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, padahal kita tahu Pak, bagaimana lemah lembutnya Abu Bakar As-Siddiq. Seorang Abu Bakar As-Siddiq yang penuh dengan perasaan gak enakan, ketika mendengar ada nabi baru, maka pilihannya cuma satu, bertobat atau dipenggal. Umar bin Khattab yang sebegitu gagahnya, ketika mendengar ada Musailamah Al-Kadzdzab mengaku sebagai nabi baru, justru lebih lembut Umar bin Khattab. Ya, jangan dulu diperangi, tenang aja ya. Kita coba dakwahi dulu. Justru Abu Bakar dengan tegas, tidak. Kita perangi hari ini juga. Dan akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab pun mati dalam keadaan kafir, Pak. Ya, nauzubillah, begitu. Dan para mantan sahabat-sahabat Nabi yang murtad pun mati dalam peperangan tersebut, nauzubillah. Oleh karenanya penting sekali bagi kita hingga hari ini menjaga iman ini, Pak, ya, menjaga iman ini agar terus hangat, terus cinta kepada Nabi Muhammad SAW apapun kondisimu hari ini. Baik ketika diuji, apalagi terutama diuji nih, ya. Ujian ini justru banyak yang nggak lulus, Pak. Ada seorang ustadz di Jawa Tengah kalau tidak salah, Pak, ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak pertama lahir buta, anak kedua lahir buta, anak ketiga lahir buta. Ketika sudah anak ketiga lahir buta, si ustadz tersebut akhirnya murtad, Pak, jadi orang kafir. Ditanya, Ustadz kenapa kok murtad sih? Kan ustadz gitu. Kan antum nih ustadz, kok bisa-bisanya murtad? Ya bagaimana mungkin ya saya akan terus menjadi seorang mukmin sedangkan doa saya saja tidak diijabah oleh Allah untuk memiliki anak yang sempurna, kata si ustadz gitu ya. Padahal justru ketidaksempurnaan di mata manusia boleh jadi itu adalah kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pernah lihat anak autis, Pak? Mohon maaf ya kalau ada di sini orang tua yang punya anak autis. Sesungguhnya, Pak, ketika Allah titipkan anak tersebut, Bapak sedang dititipkan penghuni surga yang sedang berjalan-jalan di atas muka bumi ini, Pak. Mereka tuh sudah pasti masuk surga. Kita yang sehat belum tentu masuk surga, Pak, yang sempurna. Mereka tuh nggak ada dosanya, mereka tidak dijatuhi beban syariat. Karena apa yang mau disuruh dari mereka? Sholat nggak ngerti, puasa nggak tahu. Karena kan kekurangan secara fisik manusia. Tapi justru sesungguhnya mereka adalah ahli surga yang sedang berjalan-jalan di atas muka bumi ini. Kalau hari ini Bapak, Ibu ada yang ketitipan anak seperti itu, sayangi mereka dengan sebaik mungkin, Pak. Dibisikin telinganya, Dek, jangan lupain papa ya kalau nanti adek masuk surga. Jangan lupain mama kalau nanti adek masuk surga, ya. Jangan malah disakiti, malah dibuang, malah dihina-hina. Hati-hati, Pak. Karena kemuliaan di sisi Allah itu bukan dari fisik, bukan dari harta, bukan dari jabatan, justru dari takwa. Man ahsanu amala, kata Allah. Siapa yang paling baik amalnya? Bukan man aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tapi siapa yang paling baik amalnya, dialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Sehingga kita ketika berdoa pun ya berdoalah dengan penuh keyakinan. Kalaupun hari ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau ternyata yang kita butuhkan ini belum diijabah juga, berarti pada saat itu ya memang kita belum memerlukan doa itu. Nanti ketika sudah siap, Allah pasti akan turunkan kebutuhan demi kebutuhan tersebut. Kalau nanti memang ternyata sampai akhir hayat belum dikirim juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum diijabah juga doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi Allah sedang menyiapkan hadiah yang besar berupa pahala yang berlimpah di akhirat nanti untuk memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Jadi orang beriman itu berbaik sangka terus sama Allah dan terus dia semangat beramal soleh, tidak berhenti. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mu'min lan yashba' min khairin hatta yakuna muntahahu huwal jannah. Sesungguhnya orang beriman itu tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa kenyang, min khairin, dari segala bentuk kebaikan, sampai ujungnya, sampai akhir hayatnya adalah husnul khatimah. Sampai tujuan akhirnya adalah
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun bentuk kebaikannya kerjakan saja Pak, jangan dipilih-pilih. Ada yang milih-milih cuman sedekah saja tapi sholat sunnah tidak dikerjakan, padahal mampu, kerjakan saja ya, walaupun mungkin sholat sunnahnya tidak sebaik sedekahnya. Karena kan kita tiap individu ini Pak, ini berbeda-beda nih semangat beramal solehnya nih, kemampuan beramal solehnya nih. Ada yang pandai berpuasa Senin Kamis tapi tidak pandai bersedekah, ada tuh Pak ya. Ada yang pandai menjaga lisan, menjaga perasaan orang lain, tapi nggak pandai untuk sholat duha, sholat tahajud. Ada yang rajin sholat tahajud tapi nggak pandai untuk sholat berjamaah, itu ada Pak ya. Dan kita nih Masya Allah Pak ya, orang-orang yang sedang berjuang dengan apa? Dengan ibadahnya masing-masing. Maka jangan sibuk ngurusin ibadah orang lain ya. Kita mah niatnya memudahkan gitu loh ya, memudahkan, memfasilitasi agar orang lain mudah beribadah. Tidak perlu sibuk memikirkan kenapa sih Bapak nggak pernah ke masjid ya. Tiba-tiba ada yang datang ke masjid malah diledek, ya baru taubat nih, baru hijrah nih, padahal boleh jadi dia baru sempat karena pensiun kan gitu ya. Ini ahli surga baru datang nih, kemana aja selama ini kan gitu, suka pada ngeledek aja begitu. Jangan ya, takutnya dia pundung, apa pundung tuh ya, mutung, ngambek ya, ngambek besoknya nggak sholat berjamaah lagi, males. Ada si bapak anu ya nyindir mulu kalau saya sholat berjamaah tuh ya, hati-hati. Biarkan, justru fasilitasi Pak. Pernah kejadian di Sibolga apa nih ya? Bapak pernah kejadian di Sibolga ya? Tahu yang bagaimana seorang pemuda yang istirahat di teras masjid ternyata dipukulin sampai meninggal dunia. Ya kan, setelah kejadian itu akhirnya saling cuci tangan tuh, tidak tahu pelakunya siapa, apakah tetangga, apakah pengurus masjid, atau katanya dia preman dan lain sebagainya, wallahu alam. Tapi itu sekelas Masjid Agung di Sibolga Pak. Bisa terjadi kejadian seperti itu. Dimulai dari apa? Dimulai terlalu banyaknya dan normalisasinya banyak peraturan di dalam masjid Pak. Allah tuh sudah mengingatkan ya, wa man azlamu mimman mana masajidallah ayuzkaru fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah orang yang paling zalim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang paling banyak membuat larangan di dalam masjid. Dilarang tidur, dilarang bersandar, dilarang apalagi ngecas handphone, dilarang ini itu segala macam. Jangan normalisasi hal tersebut Pak. Masjid ini adalah tempat umat, dibangun atas dasar umat, maka jadikan tempat ini tempat yang paling nyaman dan menyenangkan bagi umat. Didesain coba gimana caranya. Kita kan pengurus ataupun orang beriman yang sholat ini Pak, disuruh berpikir bagaimana caranya agar umat ini nyaman di masjid, bukan malah banyak larangannya. Kalau bisa jangan ada satupun larangan. Kalau boleh saya sampaikan Pak ya, saya berikan masukan Pak, kalau boleh berikan tawaran kepada setiap jamaah yang datang. Bagi jamaah yang sholat di sini atau musafir, silahkan bagi yang ingin bersirahat, kami sediakan tempat istirahat di selatan masjid gitu loh. Kan lebih bijak daripada dilarang tidur. Coba mualaf yang baru belajar sholat tiba-tiba ngantuk, kan bingung Pak. Baru masuk masjid udah nggak boleh tidur di sini. Boleh jadi mualaf itu kan diusir dari rumahnya, nggak dapat fasilitas apapun ya. Dia pengen istirahat di masjid, makanya dia mustahik zakat. Karena banyak mualaf yang miskin gitu loh, meninggalkan harta dunianya. Sekarang masuk ke masjid masih dilarang juga, coba. Kan kebangetan itu Pak. Dulu mohon maaf ketika saya SD Pak, kalau mudik tuh, saya dari sini ke Medan Pak, itu kalau mudik saya pasti nyari masjid Pak, karena tidak banyak larangan gitu loh. Masjid itu pasti terbuka, nyaman, toiletnya apa gratis. Sekarang Pak, Masya Allah masjid itu ya, bagus dikit aja, baru bagus dikit udah kuncinya macam-macam Pak. Nggak cuma dikunci depannya, gerbangnya dikunci Pak. Saya pernah isi kajian subuh di salah satu masjid di Bogor Pak, datang jam 3:30, marbotnya datang, DKM-nya datang 4:30 Pak, dan itu digembok dari mulai gerbangnya. Coba ini kita gimana diam di depan masjid, katanya bawa motor pula kan. Kalau bawa mobil masih mending, ini bawa motor diem sejam di depan ya, baru datang DKM-nya. Kalau DKM-nya meninggal dunia nggak kebuka tuh masjid Pak. Lah iya, orang dia yang megang kuncinya gitu kan. Masjid itu kalau memang fasilitas sekarang sudah megah seperti ini, ingin terjaga, maka kan banyak caranya kita tuh ya. Ada yang menyediakan marbot, satpam, security, atau ditutup memang di dalamnya, tapi bagian luar tetap dibuat nyaman.
ada tempat minum, bahkan kan banyak Pak masjid-masjid seperti Jogokarian dan kawan-kawannya itu sampai menyediakan tempat yang ramah bagi ibu-ibu yang mau menyusui, bagi ibu-ibu yang sedang datang bulan tapi pengen dengar kajian, itu ada Pak tempatnya khusus Pak. Bahkan anak-anak kecil disediakan playground di dalam masjid, Masya Allah Pak ya. Ada tuh fasilitas seperti itu. Sekarang kan ada masjid juga yang menyediakan makan sehari 3 kali. Waktu itu di Bogor sempat viral, ada masjid yang menyediakan bagi ojol, bagi siapapun yang sedang tidur di dalam masjid justru dikasih bantal Pak. Dikasih bantal, disediakan Pak, kalau mau tidur saya sebelah sini kami sudah siapkan tempat yang lebih nyaman, coba tuh Masya Allah. Kalau memang takut kotor karpetnya kan bisa dilipat ya, belakang tetap bisa buat tiduran, di sini buat sholat, gampang sebenarnya Pak. Bikin peraturan tuh, orang dapat dana infak aja kan tiap minggu ada itu uangnya buat ngurusin masjid. Kalau ada yang sedang sakit dia datangi, kunjungi oleh DKM misalnya, pakai uang masjid nggak apa-apa. Sekarang ini kan uang masjid itu dipikirinnya bagaimana buat tiang yang bagus, keramik diganti granit ya, gimana supaya kalau masuk toilet tiba-tiba airnya ngocor sendiri gitu loh, itu aja dipikirin. Tapi sob jamaahnya semakin sedikit. Kenapa? Karena terlalu banyak larangan di masjid yang justru tidak membuat nyaman jamaah itu sendiri. Ya, alhamdulillah kalau masjid ini kan tidak ada ya. Tadi saya sebelum ngomong saya periksa dulu tuh bacaan itu Pak, takutnya larangan juga. Tapi alhamdulillah bukan ya. Begitu aman ya. Iya, sampai-sampai Pak pernah sahabat saya Pak, ketika sedang dikejar deadline kuliahnya Pak, beliau ini sedang mampir istirahat, sholat duha. Selesai sholat duha ternyata ketika ngerjain tugasnya menggunakan laptop Pak ya, kan lowbat, dia ngecas nih di masjid nih, DKM buru-buru datang ya, kemudian berkata, Mas lagi ngapain? Lagi ngerjain tugas kuliah Pak. Kok ngecas di sini? Emang nggak boleh loh. Emang Masnya udah nyumbang berapa ke masjid ini? Wah coba, sampai ngomong begitu DKM-nya. Kan ini jadi masjid itu bukan milik individu, bukan milik imam, bukan milik DKM, bukan milik yang mewakafkan. Masjid itu Pak, ketika silakan Bapak cek dalam Al-Qur'anul Karim, setiap kata masjid kalau sudah jadi bangunan masjidnya, apalagi bentuknya sudah jamak, pasti disandingkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Masajidallah, masajidillah, masajidullah, pasti itu Pak, yang artinya memberitahu kita masjid ini punyanya Allah, maka yang ngurusnya harus umat Islam semuanya, dan yang berhak merasakan nikmat dan nyamannya masjid itu adalah umat Islam. Ya hari ini pun kita kalau misalnya ada masjid yang kotor, jangan juga ngandelin DKM terus, dipoto diviralin masjid kok kotor jorok, ini pengurusnya nggak bener ini ya, keran rusak satu difotoin ngomel-ngomel. Kalau ada keran rusak kita datang ke material beli, pasangin gitu loh, ngomong ke DKM, Pak saya beli ini nih ya keran, boleh nggak saya betulin keran yang rusak? Itu kan bagus Pak. Lampu rusak satu kita ganti, kita yang gantiin, atau bilang dulu ke DKM kan ya, Pak ini ada lampu yang putus di kamar mandi nih, saya belikan lampu tapi saya nggak bisa masanginnya, ya udah titipin ke DKM, kan gitu enak. Bukan malah ngomel-ngomelin DKM, emang DKM ngurusin masjid doang? Ya kan kerja DKM juga ya, belum lagi ngurusin hobinya. Apa hobi DKM Mbak? Mana DKM? Kan ya ada itu. Jadi Masya Allah Pak, usini wa iyyakum bitaqwallah ya, ini keresahan hati saya selama ini Pak ya, sudah beberapa tahun kalau datang ke masjid-masjid yang ada yang semakin mewah tapi semakin eksklusif gitu loh buat umat, kan aneh nih ya. Semakin karpetnya empuk, semakin ada AC-nya, semakin wah itu tampilan masjidnya, malah semakin banyak larangannya. Buat apa dibuat nyaman kalau bukan untuk digunakan? Kok takut aja karpetnya kotor, ya usah pakai karpet lah ya, ke padang pasir aja sekalian. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW Pak, Masjid Nabawi itu pernah dikencingin Pak oleh orang Arab Baduy, betul tidak? Dan Nabi biarkan, kenapa? Dia belum ngerti, dia belum tahu apa-apa, dimasukkanlah ajaran-ajaran Islam dengan sebaik mungkin ke dalam hatinya, dan dia akhirnya menerima dan menjadi orang yang mendoakan begitu, doanya luar biasa Pak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang mau tidur aja, belum tidur udah dilarang, coba larangan tempelan sana sini. Saya pernah mau itikaf Pak di bulan Ramadan di salah satu masjid di Bogor ini Pak, saya bawa keluarga, anak istri udah mantep banget ceritanya mau itikaf dari rumah kan. Sholat isya selesai, sholat taraweh selesai, baru aja selesai baca doa apa sih biasanya kalau baca taraweh, niat Ramadan kan ya, niat puasa ya, itu tiba-tiba DKM-nya matiin lampu semuanya Pak, lampunya dimatikan,
Kemudian ketika kita sudah keluar, saya sama anak istri keluar, langsung dikunci semuanya Pak. Dan ternyata tiap hari memang begitu ya. Pokoknya habis isya, listrik supaya nggak bengkak bayarannya dimatikan. Habis itu dikunci semuanya. Fasilitas toilet pun dikunci semuanya. Loh, ini bulan Ramadan loh ya. Hari biasa mungkin masih masuk akal. Bulan Ramadan 10 akhir Ramadan. Kok masing-masingnya ada yang seperti itu? Nauzubillah ya. Oleh karenanya usini wa iyyakum bittaqwallah, yang hari ini punya kekuatan, kekuasaan ataupun jabatan untuk ngurusin masjid, tolong lebih sayang lagi kepada umat Pak ya. Lebih peduli lagi kepada kaum muslimin, bahkan orang-orang kafir pun Pak sebenarnya Pak ya. Kalau mau mereka beristirahat tuh boleh kok di teras-teras depan sana tuh boleh Pak. Buat mereka nyaman, kan dakwah itu Pak. Ya, dakwah, toiletnya disediakan kalau mau toilet, apalagi ojol-ojol itu Pak ya, sekarang kan musim ojol, mereka tuh kalau mau nyari istirahat pasti kan tempatnya masjid Pak, toiletnya gratis, istirahat, azan pasti mereka ikutan sholat Pak. Malu lah nggak sholat itu, malu pasti sholat ya, sholat berjamaah, rebahan, tiduran gitu ya, istirahat, masya Allah tuh pahalanya akan mengalir bagi para pengurus begitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Itu sedikit keresahan saya selama ini ya. Jadi mungkin bisa jadi bahan diskusi, silakan oleh Bapak dan Ibu ke depannya. Bukan berarti Bapak harus setuju dengan saya, tidak ya. Ini mah hanya sedikit keresahan saya saja, karena saya rindu masjid yang di dalamnya justru makmur. Ya, kita kan ditugaskan untuk memakmurkan masjid, maka pengurus masjid afdolnya adalah lebih belajar lagi tentang fikih masjid. Karena hari ini banyak orang yang sanggup membangun masjid sampai miliaran rupiah, tapi fikih masjidnya ditinggalkan, sehingga nggak ngerti bagaimana cara memakmurkan masjid, bagaimana cara agar masjid itu ramai oleh anak-anak itu betah di dalam masjid, kita pun betah di dalam masjid begitu ya, baca Al-Quran ataupun pengajian seperti itu. Sampai jam berapa kita Pak ini? Isya sekarang jam berapa? 19.13 ya, masih aman ya. Baik, masih 19, di saya masih 19:07 ini. Baik, sebelumnya ada pertanyaan, silahkan yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Amin, amin, terima kasih Bapak. Begitu juga Bapak. Seringkali kita mendengar atau mengalami bahwa sakit sebentar, sehat sebentar, kaya sebentar, bisnis sebentar, tapi kita sulit untuk sabar, artinya sabar untuk taat, untuk ketika kita tidak punya uang, sabar taat, tidak maksiat dan berdosa untuk mendapatkan uang, seperti itu misalnya. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau sabar itu masih ada rasa menahannya saja, kadang-kadang rasa menahan ini gitu. Bagaimana riadahnya agar sabar ini menjadi karakter yang tadi saya katakan, atau menjadi makom di dalam jati hati kita sendiri, sehingga kita sabar ini benar-benar menjadi makom yang dalam sisa hidup ini benar-benar sabar itu masuk ke kategori yang benar-benar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi gimana sih sabar ini supaya menjadi makom dalam kehidupan kita ya, menjadi habit dalam kehidupan kita. Tadi itu Pak, kunci sabar itu adalah dimulai dari bersyukur. Itu Pak, nggak mungkin orang bisa jadi sabar tanpa dimulai dari rasa syukur Pak. Dan rasa syukur ini bisa kita dapatkan dengan cara apa? Ridho terhadap takdir Allah. Maka setiap apapun yang datang kepada kita, lihatlah sisi positifnya. Ya, kalau memang sedang tidak ada uang, ya Allah sedang menahan saya untuk belanja hal-hal yang tidak saya perlu, untuk tidak membeli hal-hal yang membuat nambah kolesterol saya, asam urat misalnya. Kalau saya punya uang, mungkin saya sekarang sudah makan-makan macam-macam. Jadi lihat sisi positifnya. Ketika saya sakit hari ini, ya Allah sakitnya kok lama banget. Oh, ini adalah penggugur dosa-dosa dari sakit yang saya dera atau saya rasakan selama ini. Sama seperti, mohon maaf ya, saya hari ini pakai kacamata. Ada yang menggunakan pakai kacamata juga di sini, beberapa bapak-bapak ya. Jadi Pak, sesungguhnya Pak, ketika rasa sakit itu nempel terus ya,
ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun menggunakan kacamata, maka selama itu pula dosa mata kita berguguran setiap detiknya. Tuh, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan mengeluh kan gitu ya. Jangan mengeluh, jangan komplain, nikmati dengan cara apa? Bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan aku penglihatan yang sempurna walaupun melalui wasilah kacamata. Begitu ya. Jadi dimulai, makanya Pak, orang itu bisa sabar, dan orang sabar akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala karena tadi dibuka dengan apa? Pertama, ridho terhadap takdir Allah, kedua, pandai-pandailah bersyukur. Allah bilang dalam Al-Qur'an, 2 orang yang sabar ya akan Allah berikan bantuan berupa apa? 200 pasukan untuk menyelamatkannya, Pak. Masya Allah, Pak. Dalam peperangan tuh, Pak, 2 orang yang sabar akan Allah berikan bantuan 200, nanti ada yang 2000 lagi bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya apa? Pahala bagi orang-orang yang bersabar. Dan tentunya kita berdoalah kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah sabarku agar aku semakin lama bersamamu. Karena sesungguhnya innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar, maka aku ingin berlama-lama denganmu dalam sabarku. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Cukup Pak ya untuk persiapan sholat isya. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah jumpa lagi dalam kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.